Hai semuanya, nama saya Kadri Sukarindani. Kali ini, saya akan menjelaskan mengenai fermentasi asam laktat dan juga fermentasi alkohol. Sebelumnya, apa sih yang kalian ketahui mengenai fermentasi itu? Jadi, fermentasi adalah proses penguraian karbohidrat menjadi senyawa lain tanpa bantuan oksigen. Reaksi fermentasi merupakan proses respirasi anaerob di mana peran oksigen digantikan oleh zat lain. Perbedaan antara fermentasi dengan respirasi aerob terletak pada organ yang berperan, di mana respirasi aerob melibatkan mitokondria, sedangkan fermentasi tidak melibatkan mitokondria. Tahapan fermentasi sendiri ada dua, yakni glikolisis dan juga pembentukan NAD+. Dalam fermentasi, satu molekul glukosa diubah menjadi 2 ATP. Nah, fermentasi sendiri dibedakan menjadi dua, yakni fermentasi alkohol dan juga fermentasi asam laktat. Yang pertama, kita akan membahas mengenai fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol menggunakan bahan baku berupa asam pirufat dari hasil glikolisis dan menghasilkan etanol, CO2, dan ATP. Fermentasi alkohol disebut juga perakian alkohol atau alkoholisasi. Fermentasi ini terjadi pada khamir atau yeast dan bakteri Saccharomyces sp. Berikut persamaan reaksinya. Diawali dengan perombakan glukosa dalam tahapan glikolisis yang menghasilkan 2 pirufat dan juga mengubah 2 ADP menjadi 2 ATP. Selain itu, juga mereduksi 2 NAD+ menjadi 2 NADH. Selanjutnya, 2 asam pirufat yang sudah terbentuk akan direduksi menjadi 2 asetaldehid. Selain itu, juga melepas 2 CO2. Pereduksian asetaldehid merupakan proses akhir dalam fermentasi ini. Asetaldehid direduksi menjadi 2 etanol. Selain itu, asetaldehid juga mengikat ion H+ dari 2 NADH menjadi 2 NAD+. Nah, produk akhir dari fermentasi alkohol yaitu 2 etanol, 2 CO2, dan 2 ATP. Manusia menggunakan fermentasi ini untuk pembuatan tape, bir, dan roti. Untuk selanjutnya adalah fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat menggunakan bahan baku berupa asam pirufat dari hasil glikolisis. Berikut persamaan reaksinya. Diawali dengan proses glikolisis yang mereduksi glukosa menjadi 2 asam pirufat dan juga mengubah 2 ADP menjadi 2 ATP. Selain itu, juga mereduksi 2 NAD+ menjadi 2 NADH. Selanjutnya, 2 asam pirufat dirombak menjadi asam laktat. Setelah itu, mereduksi 2 NADH menjadi 2 NAD+. Produk akhir dari fermentasi asam laktat adalah 2 ATP dan 2 asam laktat. Fermentasi ini digunakan sebagai metode pengawetan makanan, misalnya pada yogurt, kimchi, dan acar. Proses ini juga terjadi di tubuh kita pada sel-sel otot saat otot kita kekurangan oksigen untuk mendukung produksi energi. Meskipun demikian, timbunan asam laktat yang berlebihan dapat mengakibatkan otot terasa lelah dan nyeri. Jadi, buat kalian yang habis lari-lari, biasanya otot akan merasa pegal. Nah, itu merupakan reaksi dari fermentasi asam laktat. Nah, itu sedikit informasi dari saya. Semoga bermanfaat, teman-teman. Bye!